Para Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberi berkat, kesehatan, dan waktu bagi kita semua. Ya Roh Kudus, datanglah, yang cemar sucikanlah, yang gersang siramilah, yang cedera sembuhkanlah, yang tegar lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Dan perkasa Allah Tritunggal, agung namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Paskah yang keempat ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menggenapi perjanjiannya kekal selama-lamanya. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah Minggu, dan kita akan menyanyikan satu kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 194 bait pertama dan kedua. Mari kita pujikan bersama. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun bala surga, putih cemerlang, kubur Ia buka, tanda Kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanku, Dialah Mesias, yakinlah teguh.
Tuhan Yesus memberikan perintah agung kepada kita yang perlu untuk kita ikuti sebagai murid-muridnya, yaitu hukum kasih yang dapat kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sabda Allah yang Tuhan berikan kepada kita, yang memanggil kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara-saudara kita. Dan kita dipanggil untuk mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Kita akan menghayati betapa besar kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Dia yang menerima dan mengampuni kita. Ia yang memanggil kita untuk datang dalam pertobatan. Marilah kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Allah, dan kita mohon belas kasih pengampunannya. Mari kita berdoa. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada pada kita. Oleh karena itu marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Kami mengakui dengan segala kerendahan hati kami bahwa seringkali kami telah berbuat dosa. Kami undur dari hadapan-Mu, kami menyimpang dari segala ketetapan dan pesan-Mu. Seringkali kami gagal dalam mengikuti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kegagalan untuk mengasihi, kegagalan untuk melaksanakan apa yang benar yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, karena kasih-Mu besarlah adanya. Dengarlah doa kami dan segala permohonan kami, serta kabulkanlah ya Tuhan berdasarkan perjanjian-Mu. Karena doa dan permohonan kami ini, kami hantarkan ke hadirat-Mu bukan berdasar pada kesucian maupun kesalehan kami, melainkan semata karena rahmat-Mu yang sangat berlimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jikalau kita mengakui segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, sehingga kita mendapat keselamatan dan hidup yang kekal. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman, maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukurlah kepada Allah, sebab anugerah-Nya yang tiada terkirakan itu. Amin. Olehnya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama membaca firman Tuhan yang sesuai dengan kalender gereja diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 yang akan dibacakan oleh Penatua Daniel Abrianto. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk setiap pergumulan kita, pergumulan saudara-saudari kita. Demikian juga kita berdoa untuk masyarakat di sekitar kita. Kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu mengucapkan syukur apabila di minggu Paskah yang keempat ini kami tetap dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya kami tetap bersekutu di dalam Roh-Mu. Kami terhubung dengan saudara-saudari kami. Dan kami berdoa ya Bapa, mohon belas kasihan-Mu untuk setiap jemaat-Mu, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam pergumulan masing-masing. Yang berkati bagi yang sakit, Engkau yang berikan pemulihan, Engkau yang menemani dan berikan kekuatan. Bagi yang bergumul dalam kehidupan keluarga mereka, Tuhan juga yang berikan hikmat, Tuhan yang menemani mereka. Demikian juga yang bergumul dalam kelemahan yang sedang dihadapi, kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi, Tuhan yang memberikan pertolongan. Bila Engkau Sang Gembala kami hadir menjumpai kami semua, domba-domba-Mu, Engkau yang melindungi, Engkau yang juga memberikan pertolongan kepada kami. Kami percayakan setiap jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu, untuk kami sebagai satu tubuh Kristus. Biarlah di masa-masa sulit seperti ini kami boleh saling mengasihi melalui wujud yang nyata. Kami saling peduli sebagai sesama tubuh Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati kami semua mampu untuk berbagi, mampu mengasihi saudara-saudari kami dimanapun juga Engkau tempatkan kami melalui apa yang Engkau berikan pada kami. Kami percayakan program-program gereja yang ada. Kami percayakan juga setiap kegiatan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami laksanakan. Tuhan juga yang memberkati kami. Semua jemaat-Mu boleh ambil bagian, boleh semakin akrab bersama dengan-Mu, bersama dengan keluarga kami, dan bersama-sama dengan saudara-saudari kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam menghadapi COVID-19. Para dokter, para tim medis, Tuhan juga yang memberikan pertolongan. Pemerintah kami, Engkau yang memberikan hikmat, sehingga dapat menangani persoalan-persoalan ini dengan pertolongan-Mu.
dan Tuhan juga yang campur tangan di dalam keberadaan pergumulan kami semua. Tuhan yang memberkati sehingga kami boleh menghadapi ini semua dengan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa-doa kami juga akan berdoa sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama memberikan persembahan syukur kepada Allah. Dan kita iringi persembahan kita dengan kidung pujian dari kidung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus kuserahkan. Mari kita pujikan bersama. Kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk berkat yang Kau nyatakan dalam hidup kami, melalui rezeki, melalui kesehatan, kekuatan, melalui hal-hal sederhana yang boleh kami nikmati sebagai rahmat-Mu. Kami mengucap syukur, kami berikan persembahan syukur, dan Kau yang kuduskan menjadi berkat untuk pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau juga yang memberkati kami, mampu berbagi berkat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang membutuhkan. Tuhan kiranya senantiasa bersama dengan kami dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Minggu Paskah yang keempat ini biasa disebut sebagai Minggu Gembala yang baik. Jadi kita bersama merenungkan bahwa Yesus adalah gembala kita. Namun kalau kita perhatikan tadi dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 10, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya juga sebagai pintu. Jadi di dalam ayat yang ke-7 disebutkan, "Akulah pintu ke domba-domba itu." Tapi memang di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 yang tadi kita baca, kita memang mendapatkan gambaran bahwa Yesus itu di satu sisi digambarkan sebagai gembala, tapi juga Tuhan Yesus digambarkan sebagai pintu. Nah, itu akan menjadi jelas Bapak Ibu kalau kita melihat gambaran tentang kehidupan pada masa dulu, di mana domba itu digembalakan di luar ruangan, di padang,
Dan biasanya gembala akan membuat sebuah kandang dari tumpukan batu. Nah, di situ ada pintu yang menjadi pintu masuk untuk domba-domba itu pada waktu malam, dan juga menjadi pintu keluar gitu ya. Tapi intinya begini, entah itu gambaran Yesus sebagai gembala maupun Tuhan Yesus sebagai pintu, semuanya memiliki satu tujuan, yaitu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan perlindungan dan kehidupan yang baik bagi para domba. Itu yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Nah, Tuhan Yesus sebagai pintu. Fungsi pintu itu apa? Saya percaya semua orang yang punya rumah atau tempat tinggal pasti rumahnya dibangun ada pintunya. Pintu itu bertujuan untuk apa? Bukan hanya untuk hiasan pastinya, meskipun memang dibuat kadang dengan sangat baik supaya tampak indah. Tapi fungsi dari pintu yaitu supaya orang bisa masuk dan keluar, ya, masuk ke dalam rumah dan keluar dari rumah. Kalau misalkan pada waktu malam kita masuk ke dalam rumah, pintu ditutup, tujuannya untuk apa? Ya untuk melindungi, gitu ya. Tapi juga kita tidak terus-terusan di rumah saja. Ketika waktu pagi, siang, pasti kita juga ketika kerja harus keluar rumah. Lewat mana? Ya lewat pintu. Demikian juga Bapak Ibu kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9, Tuhan Yesus sebagai pintu disebutkan demikian, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi fungsinya masuk untuk apa? Untuk mendapatkan perlindungan. Kalau para domba itu ada di dalam kandang itu. Tetapi pada esoknya gembala akan membawa mereka keluar melalui apa? Melalui pintu. Menuju mana? Menuju padang rumput. Jadi pintu gitu ya, ada perlindungan melalui pintu, tapi juga ada kehidupan melalui pintu itu. Ini yang penting untuk kita perhatikan. Domba itu tidak hanya di dalam kandang, tetapi juga di luar kandang. Pada waktu malam mereka beristirahat di dalam kandang dan itu dilindungi oleh kandang, gitu ya. Tetapi pada waktu siang mereka akan diajak untuk cari rumput di luar kandang. Padang rumput itu di luar kandang, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya membawa kita ke dalam kandang, ya, tidak hanya membawa domba-domba itu masuk ke dalam kandang, iya benar untuk mendapatkan perlindungan, tetapi juga ia membawa para dombanya keluar kandang kepada rumput. Ia juga kemudian membawa kita keluar kandang untuk menghadapi dunia. Ayat yang ketiga dan 4 sangat jelas sekali digambarkan Tuhan Yesus sebagai gembala. Ia memanggil domba menurut namanya, gitu ya. Jadi setiap domba punya nama dan ternyata gembala itu kenal dengan dombanya dan domba kenal dengan suara gembalanya. Lalu dia menuntunnya keluar, ya. Semua domba dibawa keluar. Dan disebutkan juga ia berjalan di depan mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita renungkan di sini? Begini, Tuhan Yesus sebagai pintu, itu berarti bahwa melaluinya, melalui Kristus, kita masuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Tetapi juga melaluinya kita keluar untuk mendapatkan hidup di dunia. Keluar dari pintu berarti kita berjalan memasuki hidup, memasuki dunia ini dengan segala misterinya. Di sisi lain kita juga melihat Yesus sebagai gembala, yaitu ia yang membawa kita masuk ke dalam kandang untuk mendapatkan perlindungan, iya. Tetapi ia juga yang membawa kita, menuntun kita, memimpin kita keluar dari kandang, dari rasa aman kita. Untuk apa? Untuk menemukan kehidupan di tengah-tengah dunia. Cuma masalahnya itu begini loh. Kadang kita berpikir bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu
hanya di dalam kandang, hanya di dalam zona yang nyaman. Hidup bersama Tuhan itu sifatnya di dalam batin kita, atau hal-hal yang rohaniah yang tidak berhubungan dengan dunia. Dalam persekutuan gereja kita misalkan, kadang-kala kita berpikir bahwa program-program gereja ya meliputi hal-hal yang terkait dengan aspek rohani di dalam gereja, soal ritual, soal ibadah gitu ya, soal bangunan dan macam-macam. Itu baik ya, itu baik. Tetapi ingat, kita tidak selalu hanya di dalam. Ya, Tuhan Yesus juga membawa kita keluar menghadapi dunia. Dan ini menarik ketika kita bicara tentang gereja. Gereja itu bukan soal gedungnya semata. Dan saat ini kita bersama-sama menghayati gereja sebagai persekutuan di rumah-rumah. Tapi kita terikat satu dengan yang lainnya juga sebagai satu tubuh Kristus. Nah, Tuhan Yesus, gembala kita, itu membawa kita menghadapi dunia. Maka di dunialah, dalam hidup sekitar kita lah, justru di situ kita dipanggil oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan, dan disitulah kita menjadi bermakna. Disitulah panggilan kita sebagai gereja, gitu ya. Terutama saat ini ketika muncul wabah ini, memaksa gereja untuk membuka diri, untuk melihat realitas yang ada, bahwa kita sama-sama menghadapi persoalan yang sama. Lalu kita mau apa? Dan Tuhan menuntun kita di situ. Tuhan menuntun kita di sana, bertemu dengan orang-orang yang sama-sama membutuhkan. Dalam hidup pribadi kita misalkan ya Bapak Ibu, seringkali kita memahami bahwa hubungan dengan Tuhan itu yang sifatnya pribadi. Ya, dalam doa, dalam olah batin, di situ ada rasa nyaman yang luar biasa. Oke, betul. Karena hubungan dengan Tuhan itu memang membawa damai sejahtera. Tetapi ingat, jangan lupa di sisi lain kita juga diajak untuk keluar ya, di dalam Yesus menghadapi dunia. Melalui Yesus kita akan menemukan padang rumput, betul ya, sangat tepat. Tuhan Yesus adalah gembala yang menuntun kita di padang rumput, betul. Tetapi ingat, padang rumput itu di mana? Tidak di dalam kandang. Padang rumput itu ya di dunia yang harus kita hadapi. Dan dunia yang kita hadapi itu ya macam-macam dan tidak selalu mudah. Tidak selalu ada dalam wilayah yang aman saja. Kita juga diajak berpetualang di sana. Menghadapi dunia berarti juga akan ada resiko. Betul, ya. Tapi di sana juga kita menemukan padang rumput. Kadang kita nggak mau ada resiko. Bahkan kalau kita berpikir tentang padang rumput, gambaran tentang padang rumput itu tidak selalu aman-aman saja. Padang rumput itu juga ada resiko. Ingat loh ya, padang rumput itu berarti tidak ada kandangnya. Tempat terbuka itu berarti apa? Ada resiko. Para domba menjadi rapuh, kelihatan kelemahannya. Ada serigala yang mengancam, ada pencuri mungkin, ada serigala yang berburu domba mungkin yang akan menghancurkan. Kita akan kelihatan rapuh juga. Kalau misalkan kita membaca Mazmur 23 yang menjadi favorit kita ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya membawa aku ke padang rumput hijau. Tapi jangan lupa di situ juga disebutkan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lah ngapain berjalan dalam lembah kekelaman? Ya untuk mendapatkan padang rumput. Karena harus berpindah-pindah kan gitu. Jadi padang rumput yang hijau tidak berarti tanpa ancaman, tanpa tantangan. Tapi justru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di luar kandang, dalam dunia yang beresiko ini, kita menemukan padang rumput. Meskipun kita juga memahami bahwa di situ juga kita kelihatan kerapuhan kita, justru disitulah kita bisa menghayati hidup dalam kebergantungan kepada Sang Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita masuk ke dalam dunia dengan segala persoalan yang di dalamnya, tetapi dengan penyertaan Tuhan kita mendapatkan kehidupan di sana.
Dan ayat 10 menarik sekali. Pasti banyak orang yang memfavoritkan ayat ini, bahwa Tuhan Yesus itu datang ya untuk memberi, untuk membawa hidup, gitu ya. Dan hidup ya apa? Hidup yang berkelimpahan. Coba saya tanya, kalau Anda mendengar tentang hidup yang berkelimpahan, apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau misalkan ditulis daftarnya, apa sih hidup yang berkelimpahan itu? Yang jelas, hidup yang berkelimpahan dalam Injil Yohanes bukan hanya soal materi, bukan juga soal kehidupan setelah mati. Meskipun dalam Injil Yohanes seringkali dikatakan hidup yang kekal. Sangat khas ya, soal kata hidup dalam Injil Yohanes itu kurang lebih sekitar 36 kali dicatat. Dan biasanya itu bukan hanya merujuk soal harta, bukan hanya merujuk soal kehidupan setelah mati. Hidup di dalam Injil Yohanes lebih menunjuk pada kehidupan dalam relasi dengan Allah. Itulah hidup. Hidup berarti berada dalam merengkuhan rahmat Allah. Itu hidup. Karena di luar Allah tidak ada kehidupan. Hidup berarti ketika kita dipulihkan kembali bersama dengan Allah. Jadi hidup berkelimpahan berarti kita mengalami rengkuhan rahmat Allah yang berlimpah di dalam perjalanan hidup kita. Bisa saja perjalanan hidup kita berliku, bisa saja ada banyak ancaman, ya. Bisa saja kita harus menghadapi resiko. Tetapi kita mendapatkan hidup yang berlimpah, kita mendapatkan rahmat Allah di sana. Ya, sekali lagi, ancaman itu akan tetap ada, resiko akan tetap ada, kesulitan, penderitaan. That's life, gitu ya, kata Frank Sinatra yang jadikan soundtracknya film Joker. Itulah hidup. Pada satu masa kita bisa berhasil, tapi kemudian bisa gagal, terhempas. Kita bisa menjadi pecundang, kita bisa jadi pahlawan. Itulah hidup. Tidak selalu indah. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dalam sejarah orang percaya juga demikian. Ada banyak ancaman, banyak tantangan. Ya, murid-murid yang pertama juga banyak mengalami kesulitan. Dalam hidup pribadi kita juga demikian. Kita bisa gagal dalam usaha kita, dalam kerjaan kita, atau mungkin dalam keluarga kita, atau yang muda-muda dalam berpacaran misalkan. Itulah hidup. Sahabat kita tidak selalu baik, bisa saja sahabat kita malah nikung kita misalkan. Ya itulah hidup. Ada sakit, penyakit, ada wabah semacam ini. Dan ini bukan hal yang baru. Dalam sepanjang sejarah ada banyak sekali wabah. Itulah hidup. Di masyarakat juga demikian. Kita mungkin mengharapkan masyarakat yang toleran, masyarakat yang saling menghargai. Tapi tidak selalu seperti itu. Ada persaingan, ada intrik, ada kekerasan. Dan yang menarik apa? Di sanalah, di dunia inilah, dalam segala dinamikanya, Sang Gembala Agung kita membawa kita, menuntun kita, berjalan di depan kita. Dan di sanalah ada kehidupan. Nah, sebagai penutup yang tidak boleh kita lupa, kita berjalan menghadapi dunia, berjalan di luar kandang. Untuk mencapai sana kita perlu melewati pintu. Artinya apa? Melalui Yesus. Maksudnya gimana? Kita berjalan melalui pintu. Itu berarti Yesuslah yang menjadi cara pandang kita. Kita menghadapi dunia ini di dalam Yesus. Yesus menjadi perspektif kita, menjadi nilai-nilai kita dalam memandang dunia, gitu ya. Yesus itu kita hidupi dalam laku hidup kita. Semua karya, semua keputusan, semua tindakan seharusnya dilakukan di dalam Yesus. Jadi ora sak karepe dhewe. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu, ketika kita berjalan di luar kandang itu, kita dibawa ke sana oleh Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita itu domba, ya. Dan di ayat yang keempat disebutkan domba itu mengikut. Kenapa? Karena mengenal suara gembalanya, suara Kristus. Lalu berjalan di belakangnya. Ingat, kita di dunia ini dengan segala misterinya, ya kita berjalan, ya tapi kita tidak berjalan sendirian. Kita harusnya tetap berjalan di belakang Yesus, mengikuti Yesus, melangkah dalam jejak langkahnya, dalam pengajarannya, dalam teladannya.
Jadi jangan sampai kita ngerti bahwa Yesus itu pintu, Yesus itu gembala, terus kita menghadapi dunia ini mengabaikan itu semua. Saat kepenake dhewe kita mengatakan, oh Yesus itu gembalaku, tapi kita tidak berjalan di belakangnya. Terus kemudian kita disikat serigala, kita jatuh, lalu kemudian kita celaka, terus kita nyalahkan gembala agung kita gitu. Mikir gitu ya. Jadi kesimpulannya begini. Saat ini kita diingatkan, Yesus adalah pintu yang melaluinya kita mendapatkan perlindungan dan kehidupan. Karena itu marilah kita melangkah melalui Yesus dan berjalan dalam tuntunan Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya kita mendapat kehidupan, perlindungan di tengah-tengah dunia dan segala misterinya. Terpujilah nama Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkaulah pintu yang melaluimu kami mendapatkan perlindungan dan kehidupan. Engkaulah gembala kami yang memanggil kami, yang membawa kami, yang menuntun kami berjalan untuk mendapatkan kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh misteri ini. Biarlah kami tetap berjalan di belakang-Mu. Biarlah kami tetap memandang dunia ini dengan cara pandang-Mu, hidup di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saudara-saudari kita di sepanjang masa dan di segala tempat, kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah ini marilah kita undur diri dan kita bersama akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 407 bait pertama dan kedua. Yesus Kau Gembala Kami. Mari kita pujikan bersama. Kau gembala kami, tuntun kami dopamu. Berilah kami menikmati
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan kita ingat bahwa Tuhanlah gembala kita yang menuntun dan menyertai kita. Ialah pintu yang menjadi tempat perlindungan maupun juga jalan untuk kita mendapatkan kehidupan. Kita bersama-sama akan menghadapi kehidupan kita bersama dengan Tuhan yang mendampingi dan menyertai kita mendapatkan berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh-Nya yang kudus. Amin.